Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rizwan Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Gimana Anda dalam kondisi sehat hari ini? Hari Ahad ya, tanggal 27 April 2025. Ini berarti masih libur ya bersama dengan keluarga. Semoga Anda bisa menikmati hari libur ini secara maksimal dan besok apalagi siap tempur lagi ya untuk hari Senin untuk bekerja. Saya kemarin hari Sabtu tanggal 26 April 2025 itu diundang untuk hadir dalam peluncuran buku. Ini seorang senior yang di lingkungan TNI, yakni Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Kiki Sanagri. Ini bukunya menarik ini. Nah, ini judulnya Hingga Salvo Terakhir, ya, Pengabdian Prajurit TNI. Jadi hingga salvo yang terakhir ini yang saya pahami adalah salvo itu tembakan ya ketika mereka kalau di Taman Makam Pahlawan itu biasanya ada pemakamannya diiringi dengan tembakan salvo. Tapi sebenarnya salvo ini juga bagian dari kalau dalam pertempuran ini artinya serangan habis-habisan ya, semua artileri ditembakkan gitu ya. Tapi ini saya kira mungkin karena hingga salvo terakhir ini artinya pengabdian sebagai prajurit TNI hingga akhir hayat. Mungkin kira-kira itu seperti yang dimaksud oleh Pak Kiki Sanakri. Bukunya menarik, ini banyak cerita tentang kisah-kisah yang mungkin tidak sebelumnya tidak banyak diketahui oleh publik. Saya sarankan Anda kalau mau membelinya, ini terbitannya Kompas Gramedia. Mungkin di Kompas Gramedia ada ya. Nah, kemarin itu saya bertemu dengan sejumlah senior TNI yang ketika zaman saya masih jadi wartawan ya, itu di situ ada Jenderal TNI eh, Purnawirawan Abdullah Mahmud Hendro Priyono. Ini punya kenangan khusus ini dengan beliau karena pada waktu peristiwa Lampung Talang Sari juga saya yang meliput di sana gitu, dan sejak itu kemudian berhubungan dekat dengan Pak Hendro Priyono, kemudian ada Pak Enriartono Sutarto itu jenderal juga, ini adalah mantan Panglima TNI. Ini banyak sekali kenangan bersama dengan beliau. Dulu waktu tsunami Aceh saya termasuk salah satu orang yang bisa keluar masuk dengan mudah ke Aceh karena ya setiap kali ada Pak Enriartono di sana bisa nebeng ya, naik pesawatnya. Itu keistimewaannya sebagai wartawan yang banyak melakukan liputan di lingkungan TNI. Ada juga bukan komisaris ya kalau di tentara, ada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Bambang Darmono, Pangkola Korps di Aceh. Ya, pada waktu itu tsunami juga saya banyak bersama dengan beliau ini, dan kemarin jadi pembicara. Banyaklah tokoh-tokoh senior, dan yang sangat menarik kemarin itu hadir juga Pak Tri Sutrisno. Oh, ini mantan Panglima TNI, atau bukan mantan lah kita sebutnya, pernah menjadi Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, kemudian Panglima TNI, dan terakhir kan beliau menjabat sebagai Wakil Presiden di eranya Pak eh, Harto pada waktu itu. Dan secara mengejutkan Pak Tri itu saya lihat diminta bicara dan masih cukup bicara, bisa cukup lama gitu ya. Padahal usianya Pak Tri sekarang sudah hampir 90 tahun. Dan Pak Tri ini memang sekarang sedang jadi sorotan. Ini berkaitan dengan kemarin itu pernyataan sikap dari ratusan purnawirawan TNI, terdiri dari ratusan jenderal dari berbagai angkatan, dan kemudian bukan dari berbagai sih, kalau TNI ada 3 angkatan lah ya, dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara, dan juga hampir 100 kolonel. Jadi ini memang cukup mengguncang pernyataan itu karena selain ditandatangani oleh mantan Wakil Panglima TNI Pak Fahru Rozi, Jenderal Fahru Rozi, kemudian ada 3 orang mantan Kepala Staf, yakni dari Darat Pak Tiasno Sudarto, kemudian Laut Slamet Subianto, dan dari Angkatan Udara ini Hanafi Asnan ya. Nah, yang paling banyak sorotan itu adalah menyetujuinya itu Pak Tri Sutrisno. Bukan menyetujui ya, mengetahuinya Pak Tri Sutrisno. Ini ya, tentu saja ini serius, terutama yang banyak disoroti berkaitan dengan poin ke-8, yakni soal mereka mengusulkan kepada MPR untuk mencopot atau memecat, memakzulkan sebenarnya kalau bahasa konstitusinya, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Nah, ini yang kemudian banyak sekali mengundang perdebatan karena kita tahu kemudian Presiden Prabowo melalui mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto yang sekarang menjadi
penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan itu kan menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo yang menyatakan memahami dan menghormati para purnawirawan ini ya. Saya kira respon Pak Prabowo ini yang banyak sekali kemudian didiskusikan, ditafsirkan apa sebenarnya di balik sikap Pak Prabowo soal itu. Karena ini soal yang sangat sensitif berkaitan dengan Gibran Rakabuming, terutama itu kan poin yang disoroti. Nah, yang cukup mengejutkan, hari ini saya dikirimi video-video yang ini rupanya video dari media sosial dan kemudian diunggah di akun X dan ada 2 orang pendukung dari Gibran atau mungkin banyak juga yang menyebutnya buzzer. Kalau sekarang bukan disebut buzzer, sebagai ternak gitu ya, disebut sebagai ternak Mulyono yang kemudian membuat video itu menghina Pak Tri. Nah, saya sungguh terkejut ya ketika mendapat kiriman ini. Ini memang sudah sangat keterlaluan ya kalau soal menghina Pak Tri, apalagi yang dihina fisiknya Pak Tri. Pak Tri itu sekarang aja 90 tahun masih bisa bicara dengan luas, dan Anda kalau tahu dulu ya ketika saya masih di lapangan, beliau menjadi mulai dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat sampai kemudian Panglima TNI, Pak Tri itu terkenal jenderal yang paling ganteng ya. Sampai sekarang saya kira sebenarnya kalau ini dibuat ranking gitu ya, ini termasuk salah satu mungkin masuk 10 besar jenderal yang ganteng gitu ya. Dan bukan hanya ganteng Pak Tri ini, orangnya sangat baik. Gitu ya, sebagai tentara jangkanya dikenal dia banyak disukai dan tidak ada konflik. Beliau bukan perwira yang berkonflik, berkubu sana, kubu sini gitu. Meskipun kita tahu di masa lalu ada kubu-kubuan, tapi Pak Tri itu termasuk yang bisa diterima semua pihak. Oleh karena itu saya kira itu yang menjelaskan mengapa sampai sekarang ini para perwira itu baik yang berkubu-kubuan. Ini kan kita ngomong jujur lah, di kalangan TNI yang masih aktif saja sudah ada perkubuan, apalagi yang kemudian yang sudah pensiun itu juga ada perkubuan, tapi Pak Tri bisa semua menerimanya, semua menghormati Pak Tri. Jadi kalau ada orang anak muda, saya nggak tahu bagaimana track recordnya gitu, dan kemudian menghina Pak Tri, ini saya kira bukan hanya saya yang terkejut, pasti banyak orang terkejut, dan pasti bukan hanya terkejut, pasti banyak yang marah gitu ya. Dan ini di kalangan TNI, bahkan sampai TNI yang masih aktif pun kalau tahu ada orang yang menghina Pak Tri, tentu mereka pasti akan marah. Nah, coba siapa sih mereka ini? Coba saya ajak Anda untuk melongoknya sebentar ya. Ini saya dikirimi akun X-nya itu akunnya Mas Bro. Ini @masbro_back. Tapi ternyata bukan hanya dia yang memuat di X. Anda kalau cari-cari di X itu akan ketemu banyak sekali yang memuat ini ya, karena memang ini mengejutkan ya video-video ini. Yang pertama itu videonya itu rupanya diambil dari TikTok ya, arul.s85. Dan kemudian Mas Bro ini dia menulis begini, mencuit begini. Ternak ini memanggil Pak Tri Sutrisno dengan sebutan Pak Tile. Mau nyopot gigi Pak Tri Sutrisno, ternak ini belum tahu anak-anaknya Pak Tri, Irjen Pol Firman Satya Budi, dan kemudian Legend Kunto Arsibowo yang sekarang menjadi Pangkogap Wilhan. Sebenarnya bukan hanya itu ya, kalau Pak Tri ini memang betul-betul dari keluarga militernya lengkap ini ya. Karena ada yang dari polisi, dari Angkatan Darat, dan dari Angkatan Udara. Tapi dari Angkatan Udaranya itu menantu. Dan kalau kita ngomongin ya, ini Pak, kalau yang disebut tadi Irjen Pol Firman Satya Budi itu, dia sekarang sudah pensiun dan jabatan terakhir kalau tidak salah Korlantas ya, Kakor Lantas Polri. Sementara Legend Kunto Arif Wibowo itu adalah sekarang ini dia menjabat sebagai Pangkogap Wilhan 1 gitu, dan dulu sempat bikin geger juga waktu masih jadi Pangdam Siliwangi dengan membuat sebuah tulisan di Kompas dengan artikel di Kompas. Dan pasti di antara yang lain yang banyak orang, hampir semua orang pasti mengenal, saya kira, kecuali kalau anak-anak muda yang nggak ngerti ya, itu adalah Jenderal TNI Ria Mizat Yakudu ya, itu pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan pernah menjadi Menteri Pertahanan. Ini menantunya Pak Tri. Satu lagi adalah Marskal Muda Danang Hadi Wibowo. Ini yang menikah dengan putrinya Pak Tri. Coba kita simak dulu apa sih yang diomongin ini. Kenapa kok kemudian Mas Bro menyatakan dia ini belum tahu siapa putra dari Pak Tri ini. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya. Daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate.
Enak kan? Sampean kan nggak punya gigi. Sampean kan nggak punya gigi. Gigi sampean mau saya copot aja. Gigi sampean mau saya copot. Mungkin gigi sampean ada 1 ada 2 ya, tak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab. Jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile? Ya. Giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tile kan nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Saya jujur terkejut dan ini merasa ini benar-benar nggak sopan ya. Kenapa? Karena ini yang dihina itu fisiknya Pak Tri ya, dan ini memang Pak Tri itu sudah sepuh 90 tahun loh. Kita sendiri belum tentu usia 90 tahun itu bisa seperti Pak Tri, masih tetap kondisinya bagus, masih kontribusinya terhadap bangsa dan negara ini masih terus berjalan. Dan kemarin saya sendiri menyaksikan Pak Tri itu menyampaikan sambutannya di acaranya Pak Kiki itu masih iya, suaranya memang tentu saja sudah tidak clear seperti biasanya, tetapi masih bisa jelas disimak dan bisa cukup panjang beliau bicara. Jadi secara kesehatan saya kira ini untuk usia umur 90 tahun luar biasa itu. Dan ini nggak pantas ya. Ini kemudian menghina seorang secara fisik itu. Apalagi kemudian mau bilang tadi mencopot giginya Pak Tri dan menyamakan Pak Tri dengan Pak Tile gitu ya. Saya kira kita boleh berbeda pendapat dalam hal ini ya. Saya sendiri juga sering melakukan kritik terutama kepada Pak Jokowi dan Gibran. Tapi kita nggak boleh menghina fisik seseorang gitu ya. Dan kalau udah menghina fisik seseorang itu kan personal dan ya nggak salah kalau kemudian masalahnya kemudian dibawa personal. Tapi kalau pada tataran wacana begitu Anda boleh nggak sepakat dengan wacana yang diusung oleh para senior ini, para purnawirawan TNI yang mendesak agar Gibran Rakabuming itu dicopot, nggak ada masalah. Itu kita di negara demokrasi kita bebas untuk dapat atau tidak sependapat. Kalau toh Anda misalnya pendukung garis keras dari Gibran, saya sarankan jangan mengulang yang seperti ini, jangan mengulangkan narasi semacam ini, karena ini bukannya malah membela junjungan Anda, tapi Anda juga merugikan junjungan Anda, karena dengan cara begitu orang akan melihat kok begini ya kelasnya para pendukungnya Gibran Rakabuming itu ya. Dan ini bukan hanya dia tadi ya, ada satu lagi ini. Saya nggak tahu siapa ini yang diunggah juga di Mas Bro dan kemudian mencuitnya itu sama saja menghina putra-putri Pak Tri. Karena Anda sudah membuat kontroversi Pak Tile, di sini saya juga akan membuat kontroversi ya. Kalau Gibran sampai dicopot menjadi wakilnya Bapak Prabowo, maka kami pendukung Gibran akan memilih Jokowi sebagai wakilnya Bapak Prabowo. Dan kami akan mengusung Bapak Jokowi akan menjadi wakilnya Bapak Prabowo. Bukan Ganjar, bukan Anies, juga bukan sampean Bapak Tile. Sampean sudah sepuh, jenengan saja berjalan sudah tidak bisa, tak larat lah kemana-mana, masih membutuhkan pertolongan orang. Di saat Anda sakit, Bapak Jokowi pun menjenguk Anda, silaturahmi. Bapak didapat santunan nggak? Gini aja Pak ya, seluruh masyarakat Indonesia kita akan memberikan bantuan santunan gigi palsu untuk memberikan donatur duit kepada Bapak ini ya, mantan jenderalku dulu. Yuk kita berikan gigi palsu untuk membeli gigi palsu, karena dia sudah membuat kontroversi yang membuat bikin gaduh rakyat Indonesia ya, bikin geram aku ya, bukannya tobat malah bikin geram aja. Apalah jadi dengan awak nih ya. Tak bolehkah Indonesia ini damai? Tak bolehkah Indonesia ini aman, sejahtera tanpa ada orang-orang ini? Saya ingin Indonesia, bumi Indonesia ini damai sentosa, tanpa ada huru hara. Muncul satu sudah lenyap, muncul lagi orang-orang kayak gini ya. Paham gak? Biarkan Indonesia rakyatnya tidur dengan lena, mimpi dengan indah ya. Ya Allah, aku pingin Indonesia ini tidur damai, indah, sejahtera, dicintai oleh rakyatnya. Jangan dibuat kegaduhan ya. Lihat kamu,
Saya nggak terkejut kalau kemudian banyak sekali yang marah seperti halnya saya juga mendapatkan kiriman video itu. Banyak sekali yang mengchat saya yang menyatakan bahwa ini sudah keterlaluan. Ini seperti saya sebutkan tadi, ini bukan hanya menghina Pak Tri dan keluarganya, tapi juga ini akan menghina keluarga besar TNI. Dalam beberapa konten saya selalu menyebutkan bahwa Pak Tri itu adalah figur yang sangat dihormati dan sekarang paling dituakan lah gitu di lingkungan TNI. Bahkan Prabowo itu kan terlihat sangat hormat dalam beberapa momen itu ketika bertemu dengan Pak Tri itu menunjukkan sikap hormatnya kepada Pak Tri. Jadi saya kira Pak Prabowo pun kalau tahu ada yang menghina seperti ini terhadap Pak Tri pasti beliau juga akan marah. Gitu. Apalagi kemudian anak-anak muda di TNI yang mungkin darahnya masih panas pasti akan menggelegak melihat penghinaan semacam ini. Nggak boleh ya menghina fisik seseorang itu apalagi orang yang bukan dihormati saja kita nggak boleh kan gitu karena itu kan kalau fisik terutama bukan soal usia ya fisik dan sebagainya itu kan itu bagian bagian ciptaan Allah kita nggak boleh menghina ciptaan Allah itu ya karena fisik kita sendiri juga nggak sempurna pasti banyak kekurangan-kekurangan tapi bahwa kalau kemudian kita beda pendapat dan kemudian dalam kebijakan politik dan sebagainya kenapa kami terus mengkritik Pak Jokowi dan Gibran dan sebagainya karena ini kan berkaitan dengan kebijakan publiknya bukan Pak Jokowinya sebagai pribadi gitu. Kalau saya menggunakan term-term misalnya disebut pelongo-pelongo dan sebagainya, saya nggak pernah menggunakan itu. Saya hanya mengutip itu dari pendapat para netizen saja, dari cuitan dari para netizen. Tapi saya sendiri pantang itu untuk melakukan penghinaan secara fisik itu karena sama saja kita menghina Allah. Kalau saya jujur saja, ya mungkin karena juga saya sebagai generasi baby boomer yang usianya sudah mulai bertambah, saya justru malah melihat orang-orang sepuh seperti ini, saya belajar untuk bisa nggak saya tetap sehat seperti beliau-beliau itu tetap berkontribusi kepada bangsa dan negara dalam usia yang sudah lanjut seperti beliau-beliau itu. Jadi saya sih menyarankan ada permintaan maaf segera hal ini supaya kasus ini nggak usah berlanjut dan tentu saya tidak berharap hal model-model begini terus kemudian dilaporkan ke polisi ada pendukung Pak Tri yang melaporkan ke polisi dan sebagainya. Tapi saya sih menyarankan ini ya dimediasi saja dan kemudian dia harus minta maaf secara terbuka dan juga ada baiknya saya kira kalau Wakil Presiden Gibran atas nama pendukungnya mengambil inisiatif lebih dahulu menyatakan permintaan maaf kepada Pak Tri dan keluarga besarnya. Syukur-syukur kalau kemudian sowan kepada Pak Tri itu kan akan lebih bagus. Dan nanti Pak Tri mendukung pencopotan Gibran sebagai presiden sebagaimana yang diusulkan oleh para purnawirawan TNI. Ini kan urusannya adalah urusan kenegaraan, bukan urusan pribadi. Saya kira kalau itu terus-menerus terjadi, ini akan memburuk lagi. Kita jadi ingat di masa lalu ketika buzzer itu masih sangat aktif, gitu ya kan terjadi pembelahan di masyarakat kita. Nah sekarang ini kan sebenarnya di era Pak Prabowo ini sudah agak sedikit menurun ya buzzer-buzzer itu karena memang tradisi perbuzzeran itu tidak ada pada Pak Prabowo tidak ada tradisi semacam itu. Kita tahu bahwa tradisi buzzer itu ya dimulai pada eranya Jokowi bahkan itu dimulai ketika dia masih jadi mencalonkan diri sebagai gubernur pada tahun 2012 gubernur DKI Jakarta ya pada waktu itu bersama Ahok kan kita tahu ada namanya Jasmev itu yang jadi pendukung mereka dan orang pada waktu itu belum belum paham soal-soal begituan gitu dan terus berlanjut ketika pemerintahannya Pak Jokowi ini buzzer-buzzer ini eksis dan sangat terkesan mereka dipelihara dan karena apa? Kenapa dipelihara? Karena banyak di antara mereka yang kemudian menjadi komisaris di BUMN gitu. Nah sekarang ini setelah reda sebentar mulai muncul lagi dan ini yang sekali ini saya kira keterlaluan sekali karena sudah menghina fisik dari Pak Tri dan disamakan dengan Pak Tile. Pak Tile ini kalau nggak salah terkenal gimana dia? Sidul anak sekolahan ya, seingat saya ya. Ini seniman Betawi yang memang sudah sepuh dan giginya juga sudah habis gitu. Tapi tetap saja Pak Tile itu seniman besar juga yang kontribusinya pada bangsa ini juga harus kita akui di bidang kebudayaan dan dia terlihat banyak menghibur orang. Kemudian kalau kemudian menyamakan Pak Tri dengan Pak Tile itu kan berarti mereka menganggap juga Pak Tile itu figur yang apa ya yang pantas dihina begitu ya dan kalau kemudian Pak Tri sama dengan Pak Tile ya berarti Pak Tri juga bisa dihina seperti itu. Saya kira itu selanjutnya tidak boleh terjadi lagi. Ini jangan sampai terulang lagi. Saya tidak tahu karena ini kok seragam anunya ya ucapan mereka menyebutnya panggilannya kepada Pak Tri dari dua video saja yang saya dapat itu semua menyebut pakai nama Pak Tile. Nah saya nggak tahu mungkin Anda juga mendapat
banyak video-video lain. Tapi kalau sampai kemudian ini banyak sekali video-video serupa yang bermunculan, ya kita bisa menduga ini pasti ada yang menggerakkan. Jadi bukan sporadis ada para pendukung yang merasa bahwa junjungannya Gibran Rakabuming itu diganggu oleh Pak Acri sehingga kemudian mereka melakukan serangan balasan semacam itu. Saya Sumunarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.